A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis yang termaktub tercantum dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik di bab rambut ya, kitab rambut, kitab yang ke-51 di hadis yang ke-14 pada redaksi kitab kami ini, jika kitabnya sama, terbitan Darul Hadis, itu tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan. Sebelumnya hadis ini didahului oleh Allah bertanya tentang mana orang yang mencintai karena Allah SWT dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan hadis ke-14 ini menjelaskan 7 golongan. Jadi ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan lagi selain daripada naungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah rawinya yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Annahu qala, suhunya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilli illa zilluhu. Yaitu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang diberikan olehnya, atau kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adilun, imam atau para pemimpin yang adil, wa syabbun nasya'a fi ibadatillahi, pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, hingga ia keluar daripadanya sampai ia kembali kepada masjid. Jadi hatinya tetap terpaut kepada masjid sampai ia keluar dari masjid, dan sampai dia mulai dari dia keluar dari masjid itu dan sampai dia kembali kepada masjid itu, dia tetap terpaut hatinya kepada masjid. Wa rajulani tahabba fillahi tama'a ala zalika wa tafarraqa, dan 2 laki-laki yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mempertemukannya, ya bertemu dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fapadat ainahu, dan laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian hingga air matanya mengucur dengan deras dalam kondisi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa rajulun da'athu zatu hasabin wa jamalin, yaitu yang selanjutnya adalah laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang baik nasabnya dan yang sangat cantik. Faqala, lalu ia berkata setelah diajak untuk berzina tadi oleh wanita yang berkedudukan lagi cantik, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dimanapun dia berada. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan menyedekahkan sedekahnya itu secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu biyaminuhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis yang tercantum di dalam kitab kami ini di nomor 14 hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Hadis yang dikedudukan di sini adalah muttafaqun alaih ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabut Tauhid ya, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama dalam kitab Bir Wasilatu wal Adab ya, dalam kitab yang berbeda. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari juga dicantumkan hadis ini, di dalam Sahih Muslim juga dicantumkan hadis ini. Jadi kami akan mengulangi lagi, itu terjemahan daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti yang tidak ada naungan yang akan diberikan oleh Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat nanti yang tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid setelah ia keluar dari masjid sampai ia kembali kepada masjid lagi. Dan laki-laki yang bertemu, yang laki-laki mencintai karena 2 orang laki-laki mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan
temu serta berpisahkan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang senantiasa berzikir dalam sendiriannya karena takut pada Allah hingga ia menangis, dan laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang bernasab keturunan baik dan yang sangat cantik. Dan yang selanjutnya dia berkata aku takut kepada Allah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, laki-laki yang atau seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya itu secara sembunyi-sembunyi. Ya bersedekah dengan cara disembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.